wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah alladzi khassana bi siyami syahri Ramadan wa akramana fihi bi inzalil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina zawil irfan. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menunaikan ibadah puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ulama anal a'izza wa masyayikhun al-ajilla, khususan hadratal masyayikh di Ma'had Raudhatut Thalibin Tangger Singgahan Tuban, para pemirsa Tangger TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengaturkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan cucuran nikmatnya. Salawat dan salam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kita haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaatnya beliau di hari pembalasan. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan melakukan ibadah puasa. Sebagaimana dalam ayat yang telah saya baca dalam muqaddimah, bahwa tujuan daripada disyariatkan ibadah puasa itu adalah agar supaya orang-orang yang beriman mencapai tingkatan muttaqin, yakni sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. At-taqwa ibaratun an imtitsali awamirillah wajtinabi nawahihi. Yang dikatakan takwa yaitu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah tujuan utama disyariatkan terhadap orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Para pemirsa pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kami ambil dari kitab Syaraful Ummah yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Saking mulianya bulan suci Ramadan itu, bahwa orang yang berpuasa ketika diam itu dianggap dinilai sebagai membaca tasbih. Kemudian tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai seperti ibadah. Tentu tidur yang tentunya untuk istirahat, untuk melakukan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya dilipat-lipat gandakan.
Bahkan dalam khutbah Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan, kami kutip dari kitab Irsyadul Ibad, bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, man taqarraba bi khoslatinil khairi kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, dari kebaikan apapun ibadah-ibadah sunat, maka nilai pahalanya seperti melakukan ibadah fardu di selain bulan suci Ramadan. Wa man adda fardhatan kana kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya seperti 70 kali lipat ketika dilakukan di selain bulan suci Ramadan. Inilah kehebatan, keutamaan di bulan suci Ramadan. Misalkan kita melakukan ibadah sunat, sholat sunat di bulan suci Ramadan, maka sholat sunat itu pahalanya seperti sholat fardu di selain bulan Ramadan. Ketika kita melakukan ibadah sholat fardu di bulan suci Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipatan. Subhanallah. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan kesempatan kita memperoleh bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal yang sebanyak-banyaknya, agar kita memperoleh keutamaan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh dan penuh. Bahkan Imam An-Nakhai pun sampai bersabda begini, Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan itu nilainya lebih utama ketimbang 1000 hari selain Ramadan. Membaca tasbih satu kali di bulan suci Ramadan, maka nilainya lebih utama dari 1000 tasbih di lain bulan suci Ramadan. Satu rakaat di bulan suci Ramadan itu lebih baik dari 1000 rakaat di selain bulan suci Ramadan. Nafkah, bersedekah di bulan suci Ramadan ini dilipat-lipat gandakan sebagaimana sedekah fi sabilillah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita itu memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan, maka marilah kita giatkan, kita semangatkan untuk beribadah, mengisi 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Sebab menurut kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, ketika awal Ramadan semangat, ketika pertengahan sudah semakin berkurang, dan ketika 10 hari di bulan suci Ramadan ini malah berkurang kesemangatannya di dalam kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan pada 10 hari yang terakhir ini. Bahkan itulah hari-hari di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyingsingkan bajunya untuk bersemangat mengisi Ramadan di 10 hari yang terakhir itu. Ada sebuah hadis yang insya Allah di sini tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad. Idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan bahwa ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, menyingsingkan bajunya, menguatkan ikat pinggangnya, kinayah sebagai bentuk bahwa Kanjeng Nabi lebih bersemangat. Wa ahya lailahu, dan mengisi malam hari tersebut dengan beraneka ragam macam ibadah. Wa aiqadha ahla, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membangunkan istri-istrinya untuk mengisi malam hari di bulan suci Ramadan pada 10 hari yang terakhir ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena di dalam 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan itu ada malam 1000 bulan, atau yang terkenal dengan Lailatul Qadri, artinya malam penuh kemuliaan, malam penuh keagungan. Diriwayatkan, disebutkan dalam surah Al-Qadr,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar. Di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa arti daripada Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam tafsir As-Sawi disebutkan bahwa 1000 bulan itu kalau dijumlah dikalkulasi tahun menjadi 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya kalau kita beribadah di bulan suci Ramadan ini menangi atau mendapatkan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita itu akan lebih baik, akan lebih banyak ketimbang kita beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Oleh karena itu, marilah pada 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan beraneka ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an. Ada sebuah hadis yang tertera insya Allah di dalam kitab Syaraful Ummah yang disusun oleh Sayyid Muhammad Al-Alawi. Di dalam kitabnya ada sebuah hadis Kanjeng Nabi pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah." Bahwa puasa yang kita lakukan ini, Al-Qur'an yang kita baca ini, khususnya di bulan suci Ramadan, besok pada hari kiamat akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "As-siyam yakul." Puasa matur datang resanipun Allah taala, "Ai Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama bin nahar fasyafi'ni fihi." Ya Rabbi, kula sampun nyegah tiyang sing poso niki saking mangan ngombe wonten ing rinanipun bulan suci Ramadan. Mbok inggih panjenengan maringi kesempatan kangge kula hak syafaat, memberi syafaat kepada tiyang ingkang siam menika. Salajeng Al-Qur'an yang dibaca tadarusan malam hari juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Duh Gusti Allah Subhanahu wa taala, kula nyegah datang kawula panjenengan sing rinten menika poso. Dalunipun tadarus Al-Qur'an. Supados Al-Qur'an yang dibaca ingkang dipun waos niki saged nyafaati datang tiyang ingkang maos. Akhiripun Allah Subhanahu wa taala memberikan hak syafaat dalam hadis di sini, akhirnya fa'ani, maka keduanya puasa dan membaca Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an yang dilakukan ini besok pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Ini sesuai dengan hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan memberi syafaat bagi yang membacanya. Kemudian terkait dengan itulah, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, agar menjadi orang-orang yang beruntung, maka giatkanlah beribadah mulai dari pertama bulan suci Ramadan sampai pada akhir bulan suci Ramadan. Sehingga tidak terjadi merugi di akhir nanti. Ada sebuah hadis tentang orang-orang yang tidak memperdulikan tentang ini. Rohima anfurojulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla ayyu farolahu. Ada sebuah hadis, sepotong hadis ini. Sungguh merugi seseorang yang ketika itu dia itu memasuki bulan suci Ramadan, mendapatkan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan sudah selesai, qabla ayyu farolahu. Dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.